Good evening, everyone. Good to see you again. Um, First of all, sorry, we didn't have Zoom meeting last week because I was under the weather. So let's continue, okay? So in the previous meeting, we already talked about IELTS academic writing, specifically task 2. And here are some things that we need to discuss more about it. Nah, jadi di tipe opini discussion plus opinion ini kalian akan temukan instructional words seperti ini. Oke. Kata-kata instruksinya ini akan seperti ini. To what extent do you agree or disagree? Do you agree or disagree? Apa namanya? What is your opinion? What do you think? In your opinion, what is bla 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 dan lain sebagainya. Ini pada intinya sama nih. Ini instruction words yang kaitannya dengan opinion essays. Lalu struktur ya, struktur paragraf, struktur dari esai opini. Oke, ingat bahwa setiap tipe pertanyaan itu strukturnya beda-beda. Walaupun pada umumnya itu ya harus ada intro, two main body paragraphs ya, two main ideas. Lalu di setiap main body itu harus dikasih first reason why you agree or disagree. Lalu contoh. Nah, moving on ke second body paragraph ya. Di second body paragraph diikuti oleh second reasons why you agree or disagree. Nah, jadi ingat kalau misalnya kalian agree ya di semua body paragraph itu harus fully disagree atau sebaliknya agree. Tidak boleh misalnya di body paragraf 1 kalian taruh agree, tiba-tiba di body paragraf kedua disagree. Nah, itu menunjukkan ketidakkonsistenan kalian dalam membahas sebuah topik. Ya, ingat bahwa kalau misalnya kita memilih, kan di sini pertanyaannya ada kata or. Apa arti kalau misalnya ada or di sini? Siapa yang tahu? Kalau ada kata or di sini artinya apa? Atau Pak, Iya, atau ya dia menyatakan apa? pilihan. Pilihan. Good. Jadi ya kalau misalnya dibilang to what extent atau do you agree or disagree? Kalian tidak boleh bahas dua-duanya. Atau ya dalam artian tidak boleh di paragraf 1 kamu taruh agree, di paragraf kedua ditaruh disagree. Karena ini menyatakan pilihan. Jadi, kalau kita sudah 100% atau fully agree, ya, semua body paragrafnya harus agree disertai supporting sentences. Lalu konklusi di bagian akhir. Oke, itu yang perlu kalian ingat ya. Saya ulangi sekali lagi. ah, Ingat kalian harus konsisten ya terkait pilihan Anda. Dalam artian kalau misalnya agree, ya jawabannya harus fully agree atau sebaliknya disagree. Di body paragraf itu semuanya harus fully disagree. Okay, and then let's move on to main body 2. Second reason why you agree or disagree. Ini dia. Apa namanya? Alasan kedua kenapa kalian setuju atau tidak setuju. Lalu harus diikuti oleh detail supporting sentences. Ini mungkin ditaruh 2 atau sampai 3 kalimat. Setelah itu, give an example to support your opinion. Nah, jadi kalau kalian ikuti template yang ini,
Walaupun kalian menulis, kalian tidak perhatikan apa namanya jumlah katanya akan tepat tuh. Dia tidak akan lebih dari 250 kata. Atau kalaupun lebih, tidak akan sampai 300. Gitu. Oke, any question so far? Do you have any question? Halo Bandung, ibu kota. No, sir. Questions? No. Belum, sir. Tidak ada, Pak. Ya udah bilang ulang-ulang ya. Saya malas ngajar orang tidak ada suara. Oke. Oke. Silakan kembali buka link yang saya share terkait vocabulary for writing task 2. Oke, again, kalau untuk writing sama speaking, you need to do a lot of practice. Okay, that's the very important things that you have to do. Practice makes perfect. The more you practice, the better you are. So let's take a look at this type of question. Some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together. Nah, ini memang sederhana ya pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah, to what extent do you agree or disagree with this? To what extent do you agree or disagree with this opinion? Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada kata or, ini menyatakan preferensi atau pilihan. So, di main body paragraf 1 sama 2 itu kalian harus konsisten. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Nah, jadi di IELTS Writing Task 2 ini tidak menutup kemungkinan kita tuh bisa kasih contoh yang relevan dengan pengetahuan atau pengalaman yang kita alami. Boleh juga kita kasih contoh yang sifatnya general. Okay. Alright, let's take a look at this. Silahkan di parafrase dulu yang ini, oke? Oke. Let me put it again in. Oke, sorry koneksinya agak jelek nih. So, ini websitenya, silahkan take a look at it. Oke, go ahead and open up this. Asal pertanyaan yang ini. Oke. Ya, silakan semuanya buka link yang ini ya, yang saya share di chat. Juga sudah ada di grup. Uh, pelajari ya bagaimana cara untuk memulai apa namanya kosakata untuk introduction part. Oke. Nah, di bagian intro, nah ini ada di sini. Jadi kalau di sini ya dia bilang some people say that music is a good way of bringing people from different culture and ages together. Nah, ini some people say that music is a good way of bringing people of different culture and ages together. Nah, untuk supaya kita itu sekreatif mungkin memparafrasenya, kalian jangan langsung sudah saya bilang ya, kalian jangan menulis some people juga di sini. Kalian bisa ganti dengan there is no denying ya, atau it is often said that, atau these days it goes without saying.
dan lain sebagainya. Oke. So I'm gonna give you, let's say, 1 up to 2 minutes. Go ahead and paraphrase this question. Ya, kita latihan nulis dulu sama seperti kemarin writing task 1 itu kan ya. Ada tahapan-tahapannya nih, apa yang perlu kita tulis. Mulai dari intro, overview, lalu body paragraph. Nah, ini kita sudah move on ke writing task 2. Coba ya, 1 up to 2 minutes, silahkan tulis parafrasenya dulu, intro ya. Setelah intro, kita akan berpindah ke thesis statement. Thesis statement itu sama seperti general overview di IELTS Writing Task 2. IELTS Writing Task 1, sorry. Oke, silakan 1 up to 2 minutes. Go ahead and write the introduction part. Oke, silakan tulis intronya. Okay, you're done. If you're done, let's put it in the chat box so we can take a look at it together. Not yet. Okay.
Are you done? Hello. Just write the introduction, okay? If you're done, put it in the chat box really quick, please. Hello. Are you done writing the introduction? Still need a lot of time. Okay, you're done. Nowadays, many people believe that different culture and ages can be represented together by music. Oke, Rida Tul, parafrasenya masih belum ya. Nowadays, there is no denying that one of the way. Oke, perhatian semuanya nih. One of the ways. Bukan one of the way ya. Misalnya one of the students. Ini kan satu dari banyak. Jadi nounnya ini harus banyak ya. Ini nounnya harus banyak. Tidak bisa one of the way. Itu kecuali saya bilang one. Kalau saya bilang one way, ini betul. Kalau one of ini artinya satu dari banyak. Gitu. One of the chairs, one of the students, one of the ways, one of the options, dan lain sebagainya. There's many people. Saya harus lihat 11 tulisan di sini ya. There's no denying that one of the way to unite people from different cultures and ages is music. Oke, boleh juga sih. Many people claim that the music, Sidan, jangan pakai that, the music ya. Many people claim that music, kecuali kamu mau buat kalimat baru, misalnya the music is, oke, nah, can unite people from different cultural backgrounds and generations. Okay. Some people said that music is a good way of bringing people of different cultural ages together. Nabila, kamu kenapa tulis kembali kata-kata yang sama ini? This might be true because can be a medium. Oke, ini mari kita belajar pelan-pelan ya. Ini kalian belum paham nih bagaimana menulis writing task 2. Some individuals believe that music is an excellent way to bring together people of different ages and cultural backgrounds. Bring together into one. Harus disambung begitu. It is widely believed that music is an effective means
of bringing. Means of apa nih? Misalnya means of communication, means of effective means of apa begitu. Kurang nih. Bukan means of bringing. Salah nih. Oke, perhatikan. Pada umumnya sudah 70% ya, benar tua banyak yang masalah. Oke, nah sekarang kalian tulis thesis statementnya. Paham tidak nih thesis statement? Thesis statement itu sama seperti ide utama ya. Kira-kira ketika orang membaca tulisan ini, orang sudah paham bahwa tulisan ini arahnya kemana. Nah, contoh ya, misalnya ini. During the 20th century, people around the world began using vehicles powered by fossil fuels. And in this new millennium that the trend has continued, bla 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 dan lain sebagainya. This essay, nah ini nih. Oh no, what's going on? Sorry, saya salah tekan tadi. Bukan salah tekan, lari kursornya. This essay, kayak ini. Will argue that human ought to switch to electric cars. Nah, jadi tadi saya bilang kalau di IELTS Writing Task 1, oke, di Writing Task 1 itu setelah intro itu diikuti oleh general overview. Kalau di Writing Task 2, setelah intro ini diikuti oleh thesis statement. Yang saya highlight ini namanya thesis statement atau bahasa sederhananya ide utama. Your standpoint, ya. Posisi kalian kira-kira dari satu kalimat yang sederhana ini orang sudah punya gambaran bahwa esai ini mau dibawa kemana. Esai ini isinya akan seperti apa. Begitu ya. Nah, jadi kalian bisa bilang this essay will argue atau the 2 points ya, the 2 arguments will be described in this essay. Contoh. Nah, itu yang namanya tadi saya bilang your standpoint thesis statement dan itu harus diikuti setelah intro ya. Setelah intro harus ada itu. Nah, setelah itu move on ke body paragraph 1 sama 2 lalu terakhirnya konklusi. Oke, paham ya? Nah, setelah penjelasan saya ini, balik lagi ke pertanyaan ini. Coba silahkan buat thesis statement kalian. Oke, esai ini kalian mau bawa kemana? Oke, saya tunjukkan lebih banyak contoh lagi ya. Wait a second. Oke, wait a minute please. Oke, kita lihat yang band 9. Ini yang sempurna sekali ya. Walaupun I believe ini mungkin mereka tulis sebagai contoh saja, tapi untuk mencapai band 9 di writing ini sangat amat susah. Oke, kita lihat bagaimana mereka menulis thesis statement ya. Oke, ini. Pertanyaannya, perhatikan ini ya, yang ini. Pertanyaannya adalah some employers, perhatikan baik-baik nih, writing ini susah ya. Some employers offer their employees subsidized membership of gyms and sports clubs, believing that this will make their staff healthier and thus more effective at work. Other employers see no benefits in doing so. Consider the arguments from both aspects of this possible debate and reach a conclusion. Nah, ini jadi, nah dia jawab nih, employers are always seeking ways to enhance their employees' productivity and subsidizing healthy pursuits may be one of way of achieving this. Maybe one way, bukan one of the ways ya. Nah, ini balik lagi ke penjelasan saya tadi nih. Maybe one way. Kalau kamu taruh one of, way-nya harus banyak. One of the ways.
There are arguments on both sides, however, which we will discuss here. Pertanyaan saya nih, saya sudah jelaskan tadi. Thesis statementnya yang mana? Dari yang saya highlight ini thesis statement yang mana? Halo? Hello? Oh, kalau nggak salah productivity atau subsidi sih. Salah. This can Oke. you there are arguments on both sides, however, which we will discuss here. Iya, itu dia. Productivity and subsidizing ini masih parafrase dari pertanyaan nih, ini nih. Ini some employers bla 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 ini nih. Dia masih parafrase. Jadi di IELTS Writing Task 2 itu polanya seperti ini. Kalian tidak boleh menulis sembarang nih. Saya bilang kan tadi, dia sama seperti yang Writing Task 1. Setelah intro diikuti oleh apa? Writing Task 1 setelah intro diikuti oleh apa? Oi, balik lagi nih, refresh. Right, Overview. general overview. Nah, kalau di Writing Task 2 setelah intro diikuti oleh Thesis statement. thesis statement. Oke, jadi di dalam thesis statement kalian bisa bikin general seperti ini. Bisa kalian jelaskan misalnya ada dua hal yang mau dijelaskan di esainya. Contoh ya, saya kasih contoh lain lagi. Misalnya ini. Nah, oke, coba kalian baca ini. Kasih tahu saya thesis statement yang mana. Halo. Izin jawab, sir. Waduh, malas-malas ini kita akhiri Zoom-nya aja kali ya. I agree that there will always be a place. Terus? Be a place for course book in the school curriculum despite the many benefits of the internet. Oke, kalau speaking accent kamu diperbaiki ya. I agree that there will always be a place, bukan place, ya, a place for course books in the school curriculum, ya, curriculum. Despite, ini bacanya despite, bukan despite. Despite many benefits of the internet. Kalau orang Amerika bilang internet, internet ya, of the internet. Ah, oke, betul ya. Nah, ini makanya tadi saya bilang di dalam thesis statement itu tidak serta-merta kalian bilang this essay will discuss bla bla bla. Tapi kita bisa take stance. Kita bisa ambil posisi bahwa kita mau mendiskusikan esai ini seperti apa. Makanya dia bilang di sini, I agree that there will always be a place for course books in a school curriculum despite the many benefits of the internet. Nah, jadi kalian harus paham nih, tidak boleh setelah intro kalian sudah tulis body paragraf yang ini, tidak nyambung. Kayak tadi yang saya lihat di chat ini ya. Ya, body paragraf ini baru kalian jelaskan yang ini I agree bla bla bla. Ya, di dalamnya ini harus ada ide utama, ide pendukung, contoh itu dia. Kalau misalnya kaitannya dengan reasons, ya alasan tadi saya bilang di sini, first reason why you agree or disagree, yang ini nih, ya di bawah di paragraf itu kalian taruh alasan kenapa kalian setuju, tidak setuju, explain in detail, diikuti oleh supporting sentences, kasih contoh, gitu. Oke, paham ya? Sekarang kita balik lagi ke sini. Coba, saya mau lihat masing-masing tulis intronya, perbaiki yang tadi saya bilang salah, tulis intro beserta thesis statementnya. Silakan. Yang saya bilang salah, perbaiki.
Okay, let's do it. I'm gonna give you 2 to 3 minutes. 2 sampai 3 menit. One more minute, please. Oke, ayo cepat. Saya mau lihat nih, kira-kira ketika masuk body itu nyambung tidak tulisan kalian. Minute, please.
Ya done. Oke, kita lihat ya. Um, Music serves as a powerful universal medium that effectively bridges culture divides and generational gaps. Oh, bagus ini. By allowing individuals to express their unique identities and share their culture heritage globally, music fosters mutual understanding across diverse backgrounds. Furthermore, because its appeal transcends age, music remains universally accessible, enabling people of all generations to connect and enjoy it without barriers. Nabila, kamu tulis sendiri apa kamu pakai ChatGPT ini? Nowadays, there's no denying that one of the ways to unite people from different culture ages is music. However, I personally believe that it's not only music, not only ini, perhatian buat semua nih, not only biasa selalu diikuti, but also. Ini namanya parallel structure di dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini agak kurang nyambung nih, but there are so many ways to do it. Yang to do it ini kurang nyambung nih dengan ini nih, Katon. Yes, sir. I personally believe that it's not only music, but also. Kamu kan bilang tidak hanya musik, tetapi juga mungkin kamu harus tetapi juga misalnya nyanyian, tarian, itu baru nyambung. Okay, sir. Bukan it's not only music, but also there are so many ways. Tidak nyambung nih dengan ini. Oke? Okay. Nowadays, music is considered one of the best ways to connect people from different cultures and generations. Oh, bagus nih Rina. I strongly agree with this statement because music promotes communication and mutual understanding. Bagus. Contohnya Rina bagus. Oke. Ayo lanjut. Coba lanjut masuk ke body paragraph ya Rino ya. It's often people said, Saima. Kenapa it's often people said nih? It's often said, hapus people-nya. It's often said that music has the unique ability to connect people of various nationalities and ages together. Oh, bagus. Tapi salahnya itu people-nya masuk di situ. Memang betul sih. Secara arti betul. There's nothing wrong with it at all. Tapi saya agak terganggu sedikit dengan kata people di situ. I agree that people will caring. Ini lagi nih. Semuanya perhatikan ya. I agree that people will caring. Ini kan kamu pakai future nih. Kalau future yang biasa kamu harus bilang will carry. Bukan will caring. Will be carrying. Itu bisa. Tidak bisa will caring. Salah. Ya, harus belajar apa namanya tenses dulu ya. Many people believe that music connects individuals from different cultures and generations. I completely agree with this view because melody transcends language barrier and creates a shared connection among humans. Mustafa creates a shared human connection. Bisa, betul. Bagus. Many people believe that music has ability to unite individuals regardless of their culture or age. Bagus nih, Rihadatul. Sorry ya, nama ini susah dipronounce. I strongly agree with this statement because music can promote mutual understanding and encourage cultural exchange between people.
with different ages. Among. Ridatul ganti between dengan among. Siapa yang masih ingat kali lalu saya bilang apa perbedaan among sama between? Between itu untuk dua ya. Misalnya between Ridatul dengan Rino. Ada cinta bersemi di antara mereka. Contoh. Oke. Among itu satu di antara banyak. Now there's no denying that one of the ways to unite people from different cultures and ages is music. However, I personally believe that it's not only music, but also there are so many ways to bring together. Oke, coba masuk ke body paragraph. Cukup body paragraph 1 saya melihat nih. Ingat, di body paragraph ini, kalian tidak boleh bikin ide baru. Oh, oke. Nge-lag ya. Sorry, tadi nge-lag. Balik lagi ke sini. Tadi saya bilang apa ya? Kata terakhir yang kalian dengar. Halo. Jangan ngubah opini itu kata tadi Sir Sergi. Oh iya, oke. Oke, di body paragraph tidak boleh ciptakan atau bikin ide baru. Tapi body paragraph itu kalian harus elaborasi apa yang kalian tulis di thesis statement. Saya ulangi sekali lagi. Di body paragraph 1 dan 2 itu harus kalian elaborasi apa yang kalian tulis di thesis statement. Coba saya mau lihat nih. Silahkan bikin body paragrafnya. Kira-kira dia nyambung tidak dengan apa yang kalian tulis di thesis statement di sini. Ingat ya, saya ulang sekali lagi. Body paragraph itu adalah ekstensi, perluasan, atau elaborasi dari apa yang kalian tulis di thesis statement. Silahkan, ayo ya, semakin Anda banyak berlatih semakin bagus karena saya kasih feedbacknya langsung. 2 sampai 3 menit ya, tidak perlu banyak-banyak. Saya hanya ingin lihat kohesi sama koherensinya.
2 more minutes, please. 2 menit lagi ya. Hello. Put your answer in the chat, please. Time is almost up.
Hello, you done? Selesai ya? Cause time is up. I'm going to have another meeting, okay? Let's put your answer in the chat box really quick. Hello, no one? Oh, oke, sudah nih. Personally speaking, food can also bring, but this subject is more wide meaning. Food can be the way to communicate and introduce a culture and uniqueness to somebody who doesn't know the culture and they want to learn from it. Katon, eh, boleh sih. Ini boleh, cuma menurut saya kamu kayaknya terlalu jauh ya, terlalu jauh membahas tentang hal lain. Walaupun tadi di thesis statementnya saya lihat kamu bilang there are also other ways. Tetapi saya tidak sarankan jawab di pola jawaban seperti ini. Ini jawaban memang stick, memang betul apa yang kamu tulis di. Ini perhatian buat semua ya. Apa yang kamu tulis di apa namanya di thesis statement, tetapi jawaban seperti ini nih terkadang ini out of context gitu ya. Jawaban seperti ini agak risky karena takutnya si examiner bilang ini jawaban yang tidak tidak terlalu sesuai dengan pertanyaan yang ini. Jadi kalau dia bertanya seperti ini, kita seharusnya bahas tentang yang ini nih. Kita setuju atau tidak setuju. Kalau kita setuju, kenapa? Kenapa kita setuju bahwa musik ini bisa menyatukan orang? Kalau kita tidak setuju ya kenapa? Yang harus dibahas yang itu. Kenapa kita tidak setuju bahwa musik itu bisa menyatukan orang? Nah, kalau kamu bahas tentang makanan dan lain sebagainya, ini agak kurang nyambung. Ya, Katon ya, paham? So jadi
Berarti yang Sir tadi bilang itu kan pertama introduction, terus abis itu tesis writingnya, baru kan ke body partnya. Nah, body partnya itu kita merujuknya ke agree or disagree gitu ya, Sir ya? Iya, Oke. ini kan pertanyaannya to what extent do you agree or disagree? Kalau kamu bilang there are also some other ways, nah ini itu tidak menjawab pertanyaan ini. Oh, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini berarti di body part selanjutnya gitu, Sir ya? Apa Ya, gimana? di body paragraf ya, di body paragraf 1 dan 2 itu kamu harus tulis apa kamu setuju atau tidak setuju. Jadi hati-hati ini buat semua nih. Hati-hati kalian tulis thesis statement. Karena thesis statement itu menentukan nanti di body paragraf kalian harus tulis apa. Kalau di thesis statement kamu tulis misalnya there are also other ways. Berarti memang dari segi apa namanya kosakata struktur kalimat tidak salah, cuman dia tidak nyambung dengan pertanyaan ini. Tidak menjawab. Nah, itu fatalnya adalah assessment dari segi task achievement-nya bisa-bisa 25%, kamu cuma dapat 3% atau 5%. Paham? Paham, Sir. Oke, thank you. Uh, Perhatikan pertanyaannya. Nabila, music serves as a powerful universal medium that effectively bridges cultural divides and generational gaps. I agree with this statement because individuals tend to express their unique identities and share their cultural heritage globally. Music foster mutual understanding. Globally ini harus titik di sini. Music fosters mutual understanding across diverse backgrounds. Furthermore, because its appeal transcends age, music remains a universal access, enabling people of all generations to connect and enjoy it without barriers. Music, contohnya di mana nih? Tidak ada contoh di sini. Music will be available in any kind of activity such as wedding, family gathering, spiritual activities, and many more. Music makes people gather together in any kind of situation. Same like music. Ini nih, same like music. Ini bahasa pasar ini. Oke. Social activities can gather people together as well. Kalimat ini ambigu nih. Ini siapa nih? Nabila. Social activities can gather people together as well. Ini sama seperti aktivitas sosial ini manusianya gitu. Ya, kalimat ini rancu nih. Ya, harus ya gini, namanya yang namanya kalimat kerja ya atau kata kerja, perhatikan buat semua nih. Itu harus ada orang yang melakukan itu. Tidak bisa ya, misalnya kayak begini, tidak bisa ini aktivitas sosial dapat mengumpulkan orang menjadi satu. Oke. Orang bisa berkumpul akibat atau karena adanya aktivitas sosial nih. Social activities can gather people together as well. Terus ini tidak nyambung sama yang same like music di atas tadi. Jadi begini, perhatikan. Ketika kita tulis kalimat, kenapa ada unsur penilaian kohesi dan koherensi yang saya sudah bilang, saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini artinya kesinambungan, kecocokan, relevansi antar kalimat begitu. Misalnya kamu tulis di atas music makes people gather together in any kind of situation. Nah, ini sebenarnya setelah kalimat ini, semuanya perhatikan ada catnya. Setelah kalimat yang music makes people gather together in any kind of situation, ini harus dijelaskan nih, supporting sentences untuk mendukung yang music makes people gather together. Atau kamu juga bisa kasih contoh. Contohnya begini, begini, begitu, dan lain sebagainya. Jangan begini, kemarin kan saya bilang, jangan kalau misalnya di body paragraf ini kamu tulis sudah sampai bagian tengah, tiba-tiba kamu bukan kembangkan ide utama itu, tapi kamu buat ide utama baru. Perhatian semua, tidak boleh bikin ide utama baru di tengah tulisan tuh. Ya, tulisan itu berangkat awalnya harus dari ide utama, ide pendukung, kasih contoh. Jangan ide utama, ide pendukung, ide baru. Nah, ide utama yang baru, contoh. Gitu.
Gitu. There are similar things between music and social activities such as active participation and collaboration. Oh, oke. Ini bagus nih. Tapi yang bagian tengahnya agak rancu sedikit. Many people believe that music connect individuals from different. I completely agree with this view because melody transcends language barrier and creates a human connection. First, music acts as a universal language. People can feel the same emotion from a melody even without understanding the lyrics. Oh, saya suka ini nih. Bagus nih. Rauf, bagus. Therefore, this shared feeling easily breaks down cultural barriers and unite. Oke. Kamu buat kesalahan yang ini. Unite saja ya, bukan united. Salah nih. Kesalahan tata bahasa sedikit saja di united. Therefore, this shared feeling. Nah, this shared feeling ini maksudnya perasaan yang dibagikan ini easily breaks down. Nah, di sini perhatikan siapa namanya nih? Mustafa. Yang ini kata kerjanya kan breaks ya. Breaks down. Nah, ini kan bentuknya simple present tense. Di bagian bawah breaks down cultural barriers ini sudah keterangan. Nah, unite individuals instantly. Jadi unite ini tidak boleh kamu taruh united karena ini nanti tidak nyambung dengan kata kerja bentuk present tense di atas break gitu. Ya, kalau ini dalam bidang bahasa Inggris, kalau kami orang bahasa ini namanya parallel structure. Sorry, struktur yang paralel. Oke, Sir. Siap. Struktur yang paralel ini artinya begini, kalau di atas itu kita kasih kata kerja pertama di bawah juga. Tidak bisa di atas kata kerja pertama di bawah sudah bentuk past tense, tidak paralel. Atau misalnya contoh contoh ya, contoh sederhananya begini, saya bilang I love singing and dancing. Menurut kalian yang paralel di sini kata-kata apa? Halo, Dancing, Pak. ya? Dancing bukan. Cuman dancing doang. Um, mu- I love music and singing, dancing. dancing. Yang paralelnya kata apa dengan kata apa? Music and dancing, Pak. Salah. Ini kalian tidak ngerti nih, saya kasih penjelasan nih. Coba, saya pengen tahu. Kalau malas belajar, saya akhiri Zoom-nya ya. Malas saya kasih ilmu kalau kalian malas belajar juga. Singing sama dancing, Pak. Singing sama dancing. Kenapa? Karena ada From coping. maybe. Sama-sama? Popping. Coping. Sama-sama verb ing itu baru namanya parallel structure. Kalau kalian belajar TOEFL juga itu ada tuh, biasa ada di tes TOEFL itu ada struktur yang paralel, ya. Nah, jadi tata bahasa itu juga seperti ini. Ketika kalian tulis, kalian harus sadar nih, oh di atas nih saya pakai kata kerja bentuk present. Nah, kenapa di bawah saya rubah ke dia ke dalam bentuk past tense, tidak paralel. Gitu. Paham ya? Kalau malas, kita akhiri Zoom-nya Uh, aja. Paham, Sir. Paham. Malas kasih ilmu kayak orang yang tidak nyambung. Firstly, music helps people to develop mutual understanding despite the culture differences. I told you ya, saya kasih tahu kalian, saya ini bukan seorang guru baru yang baru belajar ngajar orang. Saya sudah malang melintang di dunia pengajaran, bahkan bulat juga saya ajar nih. Music helps people to develop mutual understanding despite the culture differences. Music conveys emotion and messages that can be enjoyed without the need for same language or same nationality. It enables people from different countries to connect with one another. For instance, kenapa for example terus? For instance sekali dong, ya. Atau lebih kerennya to cite an instance ini. To cite an instance. Instance. Nah, gitu. Ini akan lebih keren nih. Tapi contohnya siapa ini bagus ini. K-pop has gained worldwide popularity, allowing people from culture and backgrounds
Tradition, oke. Punyanya Rida Tul nih bagus nih. Music can bring Sidan, bring siapa di sini maksudnya? Tidak bisa musik membawa dari. Harus ada nounnya di situ. Siapa? Music can bring people atau Lupa, can lupa, bring lupa tulis, sorry, sorry. individuals from different cultures together. Music. Kamu kenapa kasih koma di cultures together, koma di situ? Tidak bisa koma karena kamu sambung dengan music di situ. Saya rasa di SMP kalian diajar tentang titik koma kan? Kapan harus memulai kalimat baru? Music can be enjoyed. Can be ini harus selalu diikuti oleh verb 3. Can be enjoyed, can be listened. Oke, ya. Can be studied, tidak bisa verb 1, tidak. Ya, can be itu selalu diikuti oleh kata kerja ketiga. Can be studied, can be played. Nah, ini dia nih. Music can be played, ya, dan lain sebagainya. By people from different backgrounds and people can enjoy. Oh, ini pendobelan nih. Kalau kamu ketimbang taruh people terus, kamu bisa ganti dengan and they can enjoy the same songs if they speak different language. I strongly agree that music is a harus is an effective. Oke, tidak bisa is a effective, salah nih. Siapa yang tahu kenapa is a effective salah? Karena diawali dengan huruf vokal. Harusnya Iya. an. Ada huruf vokal E di situ. Is an effective. Is an egg. An apple. Oke. And music helps people understand. Ini terlalu banyak people di sini. Ingat, di writing ini kalian tidak boleh terlalu banyak menggunakan kata lebih dari sekali. 2 kali boleh. Ya. Bisa ganti itu people dengan individuals atau society atau uh, apa namanya generations. Harus kuncinya gini, kalian tuh harus kaya kosakata, ya, harus kaya kosakata. Kalau tidak kalian kebablasan nanti. Music helps people communicate even when they do not speak the same language. This is because melodies and rhythms can express emotions that everyone can understand. For example, music in English. For example, music in English. Ini Rino, ini titik atau apa ini? People can, kalau for example music in English, people can be joy, can be enjoy. Ah, ini salah nih. Bukan orang dapat dinikmati. Ini artinya orang dapat dinikmati. Atau orang menikmati. People can enjoy music. Beda dengan people can be enjoy. Kalau kalimat kamu ini artinya orang dapat dinikmati oleh musik. Masuk akal tidak nih? Sama-sama, Pak. No, santai ya. Saya tidak sedang marah atau tidak apa namanya, tidak apa ya, underestimate bukan. Maksudnya take it easy. Tapi secara logika ini tidak bisa diterima kalimat ini. Orang dapat dinikmati musik. Menurut kamu kalimat ini benar tidak? Sama, Pak. Alah, ya. Musik dapat dinikmati oleh orang. Jadi gini, tipsnya. Siapa nih? Rino. Sebelum kamu menulis, kamu sudah harus pikir secara logika nih. Kalau saya tulis seperti ini, kalau misalnya saya translasikan ke bahasa Inggris, secara logika, secara struktur kalimat bahasanya bahasanya kita gitu, masuk akal tidak?
Jangan sampai ketika kita terjemahkan ke bahasanya kita, loh kok ini nggak nyambung ya, nggak masuk akal, nggak logis ini kalimat-kalimatnya. People can enjoy music. Music can be enjoyed by people, gitu. And dance even from, ini maksudnya apa? Kamu sudah tambah dance di sini. And dance even from different languages. Oke, Rino, kamu belajar lagi ya. Paling tidak, kamu harus mengerti dan tahu bahwa ketika misalnya saya menulis seperti ini, saya translasikan ke bahasa Indonesia, dia mengandung kesalahan tidak secara tata bahasa, atau malah agak lucu terdengar. Ya, misalnya seperti tadi saya bilang ini bukan orang yang menikmati musik, tapi musik menikmati orang, gitu. Musik menikmati orang. Nah, ini kan lucu sekali kalimat ini kan. Nah, jadi lain kali kalau kamu menulis, walaupun terburu-buru in the middle of writing, kamu tuh harus aware, harus sadar nih, wah, ini kalimat ini kalau saya terjemahkan, translasikan ke bahasa Indonesia, salah nanti. Gitu. Lalu yang kedua, kamu harus tahu nih struktur-struktur kalimat, misalnya modals ditambah verb harus seperti apa ya. Kalimat pasif bentuknya harus seperti apa, kalimat present perfect tense bentuknya seperti apa, itu modal sekali. Saya punya buku Grammar for IELTS. Kalau kamu mau nanti saya kasih kamu ya, buat biar supaya kalau kamu bisa latihan, kamu bisa Boleh, Pak. latihan kata bahasanya gini salah. Ada yang paling dari dasar sekali sampai yang advance gitu contohnya. Music has power magnet has powerful magnet to make people enjoy about their happiness. Oke, to make people enjoy about their happiness ini sudah kurang nyambung dengan music. Give inspiration, gives, ya harus gives tambah s karena music ya. Music gives inspiration when people hear it. Nah, cukup people hear it ya. People hear it. It di sini menggantikan music. When people hear it. Music has many items. Oke, many ini kan banyak. Many items, tapi items di sini tidak tepat nih, lebih ke many kinds. Oke, many kinds. Oke, kalian banyak latihan lagi ya. Any questions? Ada pertanyaan? Ada tidak? Nah, saya punya modul yang IELTS Band 9. Kalau ada yang mau nanti apa namanya beritahu saya ya, biar saya kirim kasih ini. Kalau ada yang mau. Jadi di dalam ini IELTS Band 9 Vocab Secrets Cambridge. Nih, ini Cambridge punya. Jadi di dalamnya ini kalian nanti kalian bisa belajar baca-baca nih kosakata yang tepat. Lalu di dalamnya ada Band 9 Models Answer ya. Ada model answers yang kalian bisa jadikan ini sebagai rujukan bahan belajar kalian. Ini ada semua banyak di sini nih. Oke, termasuk kosakata yang di highlight yang ini dikasih bold. Ini kosakata-kosakata yang advance dan juga bagusnya karena dia sudah ada artinya di sini. Nah, ketika kalian belajar ini, modal kalian adalah bukan hanya nanti di writing, kalian bisa pakai ini juga di speaking untuk bisa dapat nilai tinggi dari segi kosakata. Kalau ada yang mau modulnya, please let me know ya. Alright, any questions? Ada pertanyaan sejauh ini? Boleh, Sir, untuk modulnya bisa di-share nanti. Oke. Any other questions, concern? No? Tidak ada? Okay, if no, thank you for joining tonight's meeting. I'm gonna see you on Wednesday, okay? Thank you and have a good Makasih banyak. Thank you, sir. Thank you, Sir.
Ya, ya. Thank you, sir. Have a good night. Ya. Have a good night.